Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi para santri kelas 7 yang saya cintai. Bagaimana kabarnya yang masih PJJ di rumah? Insyaallah harus tetap sehat ya, dan tetap selalu beribadah, menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Ya, ini materi IPA kelas 7. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya di bab 4. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang suhu, kemudian ada juga pemuaian-pemuaian, bagaimana pemuaian itu ada di pemuaian zat padat, zat cair, dan gas, serta bagaimana nanti rumus-rumus untuk mencarinya. Nah, kita melanjutkan ke kalor ya. Jadi kita melanjutkan bab 4 terkait dengan kalor. Bagian kedua. Seperti yang kita ketahui, kalian pasti pernah misalkan ketika mau mandi kemudian hawanya dingin, lalu kalian masak air dengan tujuan untuk mandi dengan air hangat ya. Nah, air yang kalian panaskan ya itu kan biasanya sampai mendidih. Kemudian nggak mungkin langsung bisa digunakan untuk mandi ya. Tentu harus kalian campurkan dengan air yang dingin sehingga nanti kondisinya bisa seimbang dan dapatlah air yang hangat ya. Nah, peristiwa itu sebenarnya kita kenal dalam materi kalor itu asas black ya, dimana Q yang dilepaskan atau kalor ya, Q kan nanti disimbolkan kalor ya, atau Q yang dilepaskan atau kalor yang dilepaskan itu sama dengan kalor yang diserap ya. Artinya ketika kalor yang dilepaskan atau kalor yang diterima itu nanti besarnya sama dengan kalor yang dilepaskan, jadi sama. Bila dua zat yang suhunya tidak sama kemudian dicampur, maka yang bersuhu tinggi akan melepas kalor ya, sehingga suhunya turun dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor ya. Jadi yang panas dituang akan melepas, kemudian suhu air dingin itu akan menyerap kalor dari air panas tadi sampai akan ya menyerap ya, sehingga suhunya naik ya, sehingga sampai akan terjadi keseimbangan yang termal ya, yang seimbang. Itulah yang terjadi ketika kita tidak mendapatkan air hangat ya. Ada proses melepaskan kalor dari air panas yang mendidih, ada proses menerima kalor dari air yang dingin yang didapatkan dari air panas. Itu adalah asas Black. Nah, kalor, apa isi kalor? Nah, kita ketahui kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Ya, ibarat kalor itu energi yang suhunya tinggi ya. Jadi seperti suhu panas ya, energi panas. Satuan kalor di sini kita bisa sebut adalah joule atau J. Ada rumus untuk mencari kalor ya. Tadi yang saya sampaikan di awal, Q adalah simbol dari kalor yaitu joule, M adalah massa atau kilogram, C adalah kalor jenis suatu zat. Bisa zatnya air, bisa zatnya besi dan lain sebagainya, tergantung. Kemudian ada perubahan suhu di sini ya, delta T. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T atau perubahan suhu. Jika kita buat segitiga, maka rumusnya adalah seperti ini, Q sama dengan C kali M kali delta T. Jika ada yang ditanyakan C, maka C sama dengan Q per atau bagi M kali delta T. Jika ada yang ditanyakan M, maka sama dengan M sama dengan Q per
C kali delta T. Jika yang ditanyakan delta T, maka delta T perubahan suhu sama dengan Q per C kali M ya. Jadi membacanya cukup mudah. Nah, kita sedikit melihat contoh soalnya dari penerapan kalor. Berapakah kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 liter air dari 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius jika massa jenis air itu adalah 1 gram per centimeter pangkat 3 dan kalor jenisnya adalah 1 kalori per gram. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui volume sama dengan 2 liter. Ya, atau kita bisa sebut di sini adalah 2 kali 10 pangkat 3. Karena kita akan membuat satuannya adalah senti atau gram. Ya, di sini kita simbolkan di sini gram ya, karena kita menyesuaikan dengan satuan yang selanjutnya, yaitu pada satuan massa jenisnya gram, pada kalor jenisnya juga gram, maka kita setarakan supaya tidak liter, maka menjadi sentimeter atau gram nantinya. Jika nanti di sini kilogram, maka disamakan, ini kilogram, berarti yang ini di liter tidak usah dirubah menjadi sentimeter pangkat 3 kalau kondisinya kilogram dan kilogram ya. Jadi harus sama semuanya. Nah, kita lihat 2 liter air sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian delta T adalah 80 dikurangi 30, maka didapatkan 50 derajat Celcius. P massa jenis 1 gram dan C 1 kilokalori. 1 kalori per gram. Nah, rumusnya adalah M sama dengan P kali V. Ini untuk mengetahui masanya dulu. Maka massa jenis kali volume. 1 kali 2 kali 10 pangkat 3 didapatkan 2 kali 10 pangkat 3. Maka M-nya adalah 2 kali 10 pangkat 3 gram. Langsung ke masuk rumus. Q sama dengan M kali C kali delta T perubahan suhu sama dengan 2 dari 2 kali 10 pangkat 3 atau ini biasa kita katakan 2000 dikali 1 dikali 50 ya, dikali 50. Maka di sini langsung saja 2 kali 1 2 kali 50 100 tambah nolnya 3 berarti 100.000 ya, didapatkan 100.000. Maka 100.000 itu bisa kita singkat menjadi angkanya 10 pangkat 5, nolnya 3 di belakang ya, 100.000 ya, sehingga kita singkat menjadi 10 pangkat 5 kali satuannya kalori ya. Kemudian kita lihat bahwa kalor ini ternyata dapat mengubah wujud zat ya, artinya bisa mengubah wujud zat. Ada 3 zat yang kita ketahui, ada zat padat, zat cair, dan gas ya, gasnya di uap ini di atas. Nah, di mana ada masing-masing anak panah ini adalah proses perubahannya, nama proses perubahannya. Di mana anak panah yang merah itu berarti kondisi ketika peristiwa tersebut sedang memerlukan kalor atau menyerap kalor. Nah, kondisi yang putih, anak panah putih adalah proses di mana kalor itu dilepaskan. Nah, contoh di sini ada zat padat menjadi zat gas, itu membutuhkan atau memerlukan panas supaya zat padat ini bisa menjadi gas, sehingga peristiwanya disebut menyublim. Kemudian kalau kebalikannya melepas kalor, berarti zat gas menjadi zat padat itu mengkristal ya, biasanya ya ada kalau di kristal-kristal atau salju itu kan bentuk kristal itu. Kemudian padat menjadi cair, mencair itu memerlukan kalor karena es batu dipanaskan biasanya kan, nah butuh kalor, itu perlu panas ya. Kebalikannya ketika membeku akan melepas kalor, dimasukkan ke freezer ya, jadi es batu lagi. Kemudian cair menjadi gas,
contohnya menguap, menguap ini dipanaskan, ya, maka akan menguap nih. Kemudian dari gas menjadi cair, nanti akan mengembun karena ada suhu dingin, melepas kalor di situ ya. Oke. Ini adalah perubahan wujud zat. Kemudian perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, ya, ini lebih detailnya, dan ada perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Contoh-contohnya yaitu ini peristiwa membeku, ini adalah melepas kalor. Peristiwa mengembun melepas kalor, dan mengkristal adalah melepas kalor. Sedangkan peristiwa yang memerlukan kalor yaitu ada mencair atau melebur, kemudian menguap, ya, ketika dipanaskan, dan menyublim nih, ya. Oke, gas. Itu adalah peristiwa-peristiwa terkait dengan perubahan wujud zat. Nah, bagaimana kalor itu bisa berpindah? Ya, jadi kalor ini memiliki perpindahan, dan ada 3 macam perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga radiasi. Kita bisa lihat. Nah, yang pertama konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contoh ketika memanaskan logam, ya. Di sini ujung A logam dipanaskan pakai api. Lama-kelamaan logam ini akan sampai di sini terasa panas, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika memanaskan panci, ya, ketika ada panci, kemudian di sini ada gagangnya. Ketika dipanaskan lama-lama juga gagang bagian pangkal sini akan mulai terasa panas juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan konduksi tanpa disertai perpindahan partikelnya, ya. Jadi alatnya, ya, bukan partikelnya, airnya itu bukan, nih, konduksi. Kemudian yang selanjutnya adalah penghantar kalor yang baik dan yang tidak nanti. Nah, ini yang pertama adalah penghantar kalor yang baik. Itu disebut adalah konduktor. Contoh ada besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium, atau semuanya itu adalah jenis logam, ya. Ada besi, ini semua kalau dipanaskan akan panas, ngikuti panas juga, ya, jadi mudah menghantarkan kalor. Sedangkan yang kebalikannya adalah yang kurang bisa menghantarkan panas, ya, artinya bisa disebut isolator nih, biar nggak panas, itu seperti kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Ini adalah benda-benda yang tidak atau kurang baik dalam menghantarkan panas atau kalor. Ada kayu, kaca, ya, gelas kaca, nah, yang bukan logam. Kemudian yang selanjutnya adalah konveksi. Apa itu konveksi? Yaitu perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas, ya. Kita lihat contohnya, ya. Di ini ada proses memanaskan air, ya. Jadi, ya, inilah panas, ya. Ya, perubahan, ada siklus di sini, ya, muter, ya, dari panas yang di dalam sampai ke atas. Itulah yang dimaksud konveksi. Tadinya di sini tidak ada kalor, kemudian di atasnya tidak terasa panas. Ketika diberikan kalor sedikit demi sedikit, maka sebagian atasnya akan panas atau partikelnya mulai bergerak, ya. Maka di sini dikatakan perpindahan kalornya itu disertai zatnya, ya. Jadi zat partikelnya itu juga berpindah. Ini contohnya di air ini, ya, partikel airnya kan blubuk-blubuk gitu, ya, jadi berpindah-pindah. Nah, inilah yang disebut konveksi. Berbeda dengan konduksi yang tadi, tidak ada perpindahan partikelnya, partikel diam aja, hanya panasnya tiba-tiba merambat. Nah, itulah yang disebut tanpa perantara pada konduksi. Kalau konveksi berpindah
kalornya berpindah, merambat, dan partikelnya juga ternyata berpindah. Konveksi. Ya. Kemudian kalau dalam peristiwa di sehari-hari ya, di alam, ternyata ada peristiwa konveksi, yaitu terjadi angin laut. Ya, angin laut terjadi pada siang hari ini. Ketika panas, ya, angin laut akan merubah arah ini dari tekanan tinggi ke tekanan udara yang rendah menuju ke darat, ya. Nah, hingga ya menjadi lebih dingin ya, terjadi perubahan konveksi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi terjadi angin laut. Kemudian ketika angin darat juga terjadi, yaitu waktu malam hari ya. Ketika malam hari tekanan tinggi, dataran lebih panas daripada laut, maka akan mengalir udaranya menuju ke tekanan udara yang rendah, yaitu di laut. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu radiasi. Apa itu radiasi? Yaitu pancaran. Ya, biasanya radiasi disebut pancaran. Adalah perpindahan kalor tanpa perantara atau medium. Nah, ini unik lagi nih. Tanpa ada mediumnya, kita tiba-tiba terasa panas. Tanpa kita memegang sesuatu, kita terasa panas. Contohnya adalah ya sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi, atau panas yang berasal dari api kompor, api unggun, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat ketika ada matahari, tanpa ada logam yang menyalurkan, tanpa ada air yang menyalurkan, kita tiba-tiba terasa panas. Inilah adalah radiasi, ya, panas matahari. Kalau dalam peristiwa memanaskan air, ini radiasi itu berasal dari api ya. Api kompor misalkan di sini menyala, kita tangannya didekatkan ke dekat-dekat api kompor, maka akan terasa panas walaupun tidak ada perantara, ya, tidak ada sentuhan di situ ya. Oke. Itu adalah contoh radiasi. Nah, ada dari kalor ini ternyata kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkhusus adalah peralatan rumah tangga nih. Contoh yang pertama adalah panci masak ya. Panci ini biasa kita gunakan untuk memasak air ataupun memasak yang lain-lain ya. Di sini bagian mengkilap logam ini sebagai bahan konduktor yang mengalirkan panas supaya panas dari api ya, supaya yang kita masak itu menjadi panas dan matang. Nah, sedangkan kita untuk memegang atau mengambil tutupnya itu dengan bahan isolator yang tidak mengantarkan panas. Makanya kita bisa memegang di sini tanpa masalah walaupun posisinya panas di pancinya. Itu adalah bahan isolator. Kemudian pada tremos, ya, biasanya tremos digunakan untuk mempertahankan air panas ya. Nah, gambarannya di sini tremos itu bagiannya di sini ada beberapa macam ya. Ada wadah plastiknya yang paling luar, kemudian ke dalam lagi ada selubung kaca, kemudian di lapisan selanjutnya ada ruang hampa udara ternyata nih teman-teman ya. Kemudian yang paling pangkal adalah bantalan agar selubung kaca tidak bergerak. Di dalamnya adalah air panas. Nah, air panas ini terisolasi panasnya karena ada ruang hampa udara ini di sini. Nah, inilah yang sebagai isolatornya supaya panasnya tidak keluar ke lapisan luar, sehingga tremos ini airnya tetap menjaga panas dalam waktu-waktu yang lama. Ya, prinsip kerja termos yaitu mencegah kalor dari dalam termos air panas agar tidak keluar sehingga air di dalam termos tetap awet dan panas. Yang selanjutnya ada setrika. Nah, setrika yang tentu biasa kita gunakan ya. Prinsip kerja setrika yaitu terdapat bahan logam di bagian bawah setrika sehingga panas yang dihasilkan dapat langsung berpindah ke pakaian ketika disetrika ya, secara konduksi menghantarkan. Nah, di sini bagian panas otomatis dalamnya ada pemanas, kemudian langsung dihantarkan ke bagian konduksi ini dari logam, yang nantinya panas ini akan kita gosokkan ke pakaian, akan pakaian menjadi halus ya, karena bahan kain digosokkan panas akan menjadi lurus ya, halus. Ini adalah konduktornya yang sifatnya menghantarkan panasnya. Kemudian pada gagang, kemudian bagian-bagian penutup plastik lainnya dibuat isolator supaya ketika kita memegang setrika tidak panas ya. Jadi gagang atau pegang setrika dibuat dari bahan ebonit ya, semacam plastik atau karet gitu ya.
sebagai isolator sehingga tangan tidak panas ketika kita menyetrika. Ada bagian isolatornya. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah untuk materi bab 4 ini bisa selesai. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa memahamkan kalian terkait dengan materi bab 4 dan tetap belajar ya. Untuk menghadapi, insya Allah mudah-mudahan pekan depan ada ulangan harian dan nanti ada materi selanjutnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.